saya nggak usah diganti. Kalau menurut saya tidak usah. Enggak. Kalau positif sih pasti banyak ya, terutama Indonesia itu kan satu, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda itu tetap satu. Positif dari Pancasila kalau menurut saya itu sebagai ideologi negara yang pertama, yang kedua untuk pandangan hidup orang banyak. Untuk sisi negatifnya itu sih menurut saya tidak ada. Pancasila itu kan sebagai dasar negara, jadi Pancasila itu mempersatukan berbagai ras budaya yang ada di Indonesia. Kalau negatifnya sih sampai sekarang sih saya nggak pernah dengar negatif tentang Pancasila. Diemin aja lah kali ya. Karena saya tidak ada urusan sih saya biarkan. Jadi saya nggak peduli orang PKI itu. Kalau saya jadi cewek ya saya ngumpet lah. Kalau jadi cowok saya juga nggak tahu sih. PKI soalnya serem. Kesel ya, nggak bisa ngelakuin apa-apa, cuma kesel aja. PKI itu seperti Partai Komunis Indonesia, orangnya yang itu sih kurang tahu ya. Tapi saya nggak peduli sih tentang komunis itu, karena saya tidak ngatur-ngatur. PKI itu sebenarnya ideologinya nggak jahat ya, cuman orang-orangnya aja sih yang nanggep kalau yang menginterpretasikannya ke publik itu jadi jahat gitu kesannya. Mungkin ajarannya kali ya yang peraturan-peraturan mereka kali. Kalau orangnya sih mungkin karena peraturannya begitu mungkin seperti terpaksa ya. PKI itu partai yang apa ya, nggak ilegal lah menurut saya lah. Karena kan Indonesia juga nggak setuju kan sama partai kayak gitu. Indonesia kan partainya bukan kayak gitu juga. Kita laporin sama pihak yang berwajib aja, soalnya kan kita nggak boleh mengadili langsung, kita nggak boleh main hukum sendiri. Kan kita udah punya hukum, jadinya kita harus gunain hukum itu. Kalau menurut saya tidak pantas ya, mendingan kalau mau dipenjara ataukah hukum mati tapi menurut prosedur yang benar dan tepat. Enggak, diemin aja. Diemin aja. Iya, kalau ada yang berwajib ya laporin kan apa yang mau berwajib. Mungkin kita semena-mena kali ya biar jerah. Saya kebetulan ikut pahamnya Gus Dur, Gus Durian. Nah makanya kalau Gus Dur pernah meminta maaf satu-satunya apa ya sebutannya, bukan presiden ya, saat itu dia udah tokoh ini yang bisa meminta maaf dengan PKI ya Gus Dur. Dalam artian dulu NU itu pernah konflik dengan PKI seperti itu, ada darah-darah dan sebagainya. Nah kalau menurut saya Gus Dur itu sangat gentle dan meminta maaf dan kemudian membebaskan ekstapol-tapol PKI seperti itu. Nah dulu kan zamannya sebelumnya kan sampai anak cucunya pun dibatasi kan seperti itu. Saya pikir perjalanan komunisme di Indonesia itu berkaitan erat dengan yang namanya metabolisme politik di Indonesia ya. Salah satunya adalah agak sedikit ke ranah politik nggak apa-apa ya. Jadi ketika itu peralihan kekuatan bangsa Indonesia dari zaman Soekarno ke Soeharto adalah adidaya yang menurut para elit-elit politik untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru, yang pada akhirnya penunggangan komunisme menjadi semacam acuan yang memang harus ketika itu harus dibersihkan di bumi, terutama komunisme. Walaupun komunisme di Indonesia pandangannya terhadap kebudayaan bangsa Indonesia ada agak sedikit berbeda. Mungkin kita beralih kepada salah satunya adalah partai politik terlarang gitu ya. Ada kalanya dari sebagian ajaran-ajaran nggak sesuai, tapi ada kalanya memang perjalanannya itu memang mereka mengatasnamakan rakyat Indonesia, gitu, terutama kaum kecil. Cara-cara kekerasan gitu ya, ketika itu belum adanya hak asasi manusia. Cara-cara kekerasan yang dipakai pada waktu itu adalah peralihan. Itu yang dipakai pada zamannya Soekarno ke Soeharto. Jadi sebetulnya ada fase yang orang sangat menyetujui, ada fase orang yang sangat tidak menyetujui. Kalau saya, pandangan saya, fase-fase kekerasan itu tidak sesuai sebetulnya. Salah satunya adalah pandangan bangsa Indonesia.
Indonesia ini adalah Gemah Ripah Lujinawi salah satunya ya. Terus kemudian adidaya yang didasari dari kemurnian bangsa Indonesia terhadap sesamanya itu sebetulnya harus selalu dipegang teguh. Tapi kalau kita melihat sisi-sisi komunisme yang ada di Indonesia, terutama gerakan-gerakannya yang seperti yang ada di film, sekali lagi kalau menilai film G30S PKI itu adalah versi Orde Baru. Jangan tidak memakai versi Orde Baru. Nah, menurut saya itu masih harus dikaji ulang. Kalaupun memang benar adanya kekerasan PKI terhadap ketujuh pahlawan yang ketika itu meninggal dengan cara penculikan, ya harus ditindak dengan tegas ya, karena ini menyangkut kepada ideologi bangsa Indonesia. Bahwa Indonesia tidak bisa diinjak-injak oleh luar negeri ataupun dalam negeri sendiri yang mengatasnamakan negara di dalam negara. Pikir jangan berbicara tentang sah, karena belum tentu dia berperilaku seperti itu atas kehendak sendiri. Waktu itu adalah kepentingan elit politik, sudah pasti, dan saya jamin itu adalah kepentingan elit politik, gitu ya. Salah satunya adalah teman saya yang masih mengatasnamakan waktu itu bukan komunisme yang digembar-gemborkan, tapi ajarannya ya, ajaran komunisme itu sebetulnya tidak melulu dengan kekerasan, tapi sebetulnya ajaran yang genjer-genjer gitu ya. Waktu itu bahasa yang ideologi bangsa Indonesia itu bercermin kepada rakyat kecil, karena rakyat kecil yang menaungi semacam padi merunduk dan sebagainya, pemaknaan itu justru orang-orang kecil yang bekerja sangat amat keras terhadap itu. Jadi sebetulnya orang-orang elit dan sebagainya, orang besar itu harus berterima kasih terhadap orang kecil. Nah, karena kondisinya di Indonesia, komunisme di Indonesia dengan luar negeri kan sangat berbeda, karena kita berkaitan dengan kebudayaan yang bermacam-macam ya, ragamnya tentunya. Saya punya teman beberapa yang bapaknya adalah ekstapol dan mereka sangat nasionalis. Jadi bukan masalah, bukan problem, karena kadang sejarah itu kan sering dipelintir ya. Jadi kita harus mau untuk kembali mempelajari itu gitu, jangan judgmental dulu gitu. Karena lahir aja enggak pada zaman itu kan, nggak tahu apa-apa. Buktinya kalau testimoni teman saya sih tidak sedemikian yang di doktrin ketika kita dulu masih kecil kan, di buku-buku pelajaran PPKN, terus tentang G30S PKI, film-film yang terjadi itu tidak demikian gitu. Jadi memang sejarah itu kan memang dibuat oleh pemenang gitu menurut saya. Jadi ya itu nggak tahu menjawab apa enggak, tapi saya punya teman beberapa adalah anak dari ekstapol PKI gitu. Dan komunis sendiri tuh kalau kita baca lebih dalam sih sebenarnya tidak terlalu kiri sebenarnya kalau menafsirkannya benar. Bukan gerakan yang kiri banget atau anti Tuhan, tidak demikian gitu. Kalau menafsirkannya salah ya menjadi seperti itu gitu. Korban politik. Tapi kalau dalam penganutnya ada beberapa yang menyimpang, ya itu menyimpang, oknum. Tapi menurut saya itu ideologi, semua ideologi itu, nggak semua sih, termasuk dalam menurut saya sih PKI termasuk yang netral, baik-baik saja, persoalan cocok atau tidak. Kalau menurut saya di Jakarta, di Indonesia tidak cocok komunisme gitu. Tapi bukan jahat atau tidak jahat, bukan hitam putih benar salah, bukan seperti itu. Mungkin komunis di Rusia cocok, di Cina akhirnya cocoknya cuma setengah karena dia kapitalis. Di North Korea jadinya dipertanyakan karena HAM kan, komunisnya kok tafsirnya komunisnya dia sangat-sangat menyimpang dari nilai-nilai hak asasi manusia gitu. Kalau di North Korea, kalau di Indonesia buktinya tidak powernya tidak cukup saat itu sampai bisa digulingkan di ya macam-macam lah, nggak cocok sih saya. Itu udah bukan semena-mena lagi itu, udah di bawah binatang sih kalau yang gitu ya. Tapi memang semua rezim itu pasti menimbulkan korban.
entah itu pergantian rezim atau kekuasaan rezim itu pasti menimbulkan korban atau membutuhkan tumbal gitu. Kayak gitu. Jadi ya karena sudah menjawab pertanyaan sebelumnya ya tetap pasti mereka juga manusia. Persoalan ideologi aja sih. Indonesia